Baik, selamat malam semua, Malam. Bapak saudara-saudari. Salam jumpa kembali dalam acara webinar kita kali ini. Pada malam hari ini kita akan mendalami ajaran Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus mengenai mencintai sesama. Dengan pembicara utamanya adalah Pater Dr. Cristiano Surinono OCD, Definitor General kita. Saat ini beliau tinggal di Roma dan acara ini akan dipandu oleh Frater Eki Junedin OCD. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, para romo, suster, frater, bruder, selamat bertemu kembali dalam serial webinar kita yang keempat. Secara khusus, malam ini kita akan mendalami tema dengan judul Mengasihi Sesama, belajar dari Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Nah, kita akan dibantu oleh Pater Chris. Kita sudah sering bertemu beliau, tapi ya sebagai protokoler, saya punya tugas untuk memperkenalkan sekali lagi. Mungkin ada di antara kita yang baru bertemu untuk kali yang pertama. Nah, Pater Chris Surinono saat ini tinggal di Roma, di rumah Generalat OCD, bertugas untuk melayani Ordo sebagai Pater Definitor General, atau dalam bahasa sederhana mungkin Wakil Jenderal atau Wakil Pemimpin Umum OCD untuk wilayah Asia Oseania. Beliau menyelesaikan studi doktoral dalam bidang teologi spiritual tahun 2019 silam di Universitas de la Mística, CITES, Spanyol. Nah, mungkin itu saja perkenalan, biar nanti yang lebih banyak untuk kita ingat adalah apa yang akan disampaikan beliau melalui sharing-sharing dan presentasi yang tentu saja dengan harapan akan membantu dan semakin memperkaya spiritualitas kita. Terima kasih, sedang kita bertemu lagi dalam seminar kita tentang Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Sebagaimana kita sudah melewati beberapa seminar dengan tinjauan yang bagus, tinjauan biblis, tinjauan psikologis dari misi, dan kali ini saya diminta untuk berbicara tentang beberapa tema ajaran pokok Santa Teresa. Karena mereka ini, Santa Teresa ini adalah salah satu pujangga, artinya doktor, artinya ajarannya itu diakui gereja secara universal. Ajarannya itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi gereja, untuk membaharui gereja, baik secara institusi maupun secara teologis. Maka memang Santa Teresa itu punya bahan yang sangat banyak. Sehingga saya memilih satu tema yang sangat sederhana, yaitu mencintai sesama. Kasih yang bersifat kodrati, kasih yang adikodrati, dan kesulitan dalam mencintai sesama. Mengapa ini saya angkat? Karena kasih yang kodrati, kasih yang adikodrati, atau katakanlah mencintai sesama itu semua orang pasti berbicara. Yesus pun berbicara tentang itu. Tetapi apa yang menjadi sumbangan penting Santa Teresa dalam aspek ini? Sumbangan Santa Teresa adalah bagaimana dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam mencintai. Dan itu yang mau kita lihat pada poin ketiga. Ini sangat menarik. Kasih yang kodrati ini didasarkan pada prinsip yang sama, bahwa kita ini manusia. Karena kita manusia, kita mempunyai kemampuan, kekuatan, dan apa yang diberikan secara manusiawi, secara kodrati, kemampuan untuk mencintai orang lain. Ini secara kodrati semua orang punya. Bahkan binatang pun itu memperlihatkan dimensi atau aspek kemampuan untuk mencintai orang lain, mencintai sesamanya. Nah, Kitab Suci juga berbicara tentang ini. Kitab Suci katakanlah kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, kita bisa lihat itu. Rujukan tentang kasih yang bersifat kodrati, bersifat manusiawi. Artinya kita secara manusiawi tidak bisa menolak untuk mencintai orang lain. Ya, kita punya kemampuan untuk mencintai sesama itu secara kodrati. Itu nanti orang-orang ahli berbicara tentang dimensi antropologis dalam mencintai. Baik. Nah, cinta yang kodrati ini
sasaran yang paling dekat adalah keluarga atau orang-orang dekat. Karena secara kodrati, kita hanya bisa menjangkau orang-orang yang berada bersama kita, yang secara fisik dekat dengan kita, bersentuhan dengan kita, atau berrelasi dengan kita. Maka keluarga itu menjadi momen pertama untuk mengasihi dari dimensi atau aspek kodrati ini. Keluarga. Sehingga nanti kita lihat bagaimana Santa Teresa begitu merasa dicintai oleh keluarga dan begitu mencintai keluarga. Sehingga kemudian dia yakin bahwa mencintai keluarga itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menyerahkan diri, untuk mencintai Allah, dan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena mencintai secara kodrati pun itu dikehendaki oleh Allah. Ya, baik. Ini salah satu surat yang dia tulis untuk bapaknya. Saya sekarang sedang retret, dan selama retret kami dilarang untuk menulis. Tetapi saya diizinkan oleh Muder untuk menulis. Jika tak diizinkan untuk menulis, agar tidak mengganggu keheningan retret, tetapi apakah bisa menjadi satu gangguan kalau saya menulis kepada seorang yang kudus? Jadi dia menganggap bapaknya itu orang kudus, orang saleh, maka tidak akan menghalangi atau tidak akan mengganggu retretnya ketika dia harus menulis surat untuk sang ayah. Ini yang kedua, kita lihat kasih adikodrati atau kasih Kristiani. Ya. Dasar untuk cinta yang kodrati tadi adalah manusia, aspek kemanusiaan kita. Sedangkan cinta yang kodrati atau adikodrati ini berdasar pada persaudaraan ilahi dengan Kristus. Artinya sakramen permandian itu menjadikan kita anggota-anggota gereja, menjadikan kita anggota tubuh mistik Kristus. Kita dijadikan anak Allah oleh sang anak, artinya oleh Yesus Kristus. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita bersaudara dalam dan atas nama Kristus. Sehingga di situ tercipta satu komunikasi dengan Kristus yang melalui Kristus kita bersatu dengan seluruh dunia. Ini kalimat ini penting sekali karena sangat teologis dan sangat mendasar. Ya, tercipta satu komunikasi, satu relasi, satu hubungan, satu kedekatan atau persatuan dengan Kristus yang dalam dan melalui persatuan ini kita bisa bersatu dengan orang lain. Artinya, ketika saya mengasihi orang lain, maka saya mengasihi orang lain karena kekuatan, karena persatuan dengan Kristus. Jadi sebagai orang Katolik, kita mempunyai dua dasar untuk mencintai orang lain, yaitu karena kita manusia, ya, dan kedua karena kita berada dalam satu keluarga Allah, karena sakramen permandian, karena iman akan Yesus Kristus. Jadi Kristus bukan hanya model, tetapi juga dasar dan sumber kasih. Itu ada beberapa kutipan kitab suci tentang kasih yang bersifat kodrati itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang kodrati tadi itu secara manusiawi, secara kodrati kita mengasihi tanpa ada perintah Allah pun. Orang yang tidak beragama pun dia bisa mengasihi sesama. Karena secara kodrati dia terdorong untuk mengasihi sesama. Tetapi sebagai orang yang beriman, Kristus mengatakan inilah perintahku. Perintah untuk apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan bagaimana itu? Batasannya yaitu memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Nah, ini ajaran yang diberikan oleh Yesus. Ya, mencintai seperti dia mengasihi dan sampai kepada titik di mana dia menyerahkan nyawa. Dan itu kita lihat dalam surat Santo Yohanes, ya. Santo Yohanes penulis Injil itu dia mengatakan itu. Kita bersatu dengan Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Ini kekuatan Allah dalam sakramen permandian membuat kita bersatu dengan Allah dan bersatu dengan Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Konsekuensi teologis dari sini adalah cinta kasih kita kepada sesama tidak lain merupakan partisipasi kita dalam cinta kasih Allah atau cinta kasih Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya baik materi maupun cara dan tujuan, ya, tiga hal ini, materi dalam mencintai, cara dalam mencintai, dan tujuan dalam mencintai itu milik Allah.
Sehingga ketika saya mengasihi orang lain, sebenarnya saya sedang mewujudkan apa yang ada dari Allah yang sudah ada dalam diri saya kepada orang lain. Kepada orang lain. Ini tiga hal ini sebenarnya yang bisa membedakan mengapa kita beragama, kita percaya kepada Yesus, karena tiga hal ini. Supaya kita beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena tiga hal ini. Materi mencintai, cara mencintai, dan tujuan mencintai. Santo Yohanes dari Salib juga berbicara tentang ini, tentang cinta, bahwa ketika orang mengasihi sesama, dari aspek yang kodrati, sebenarnya sejauh mana saya mencintai orang lain itu diukur dari sejauh mana kesatuan saya dengan Allah. Artinya, sejauh mana saya mengalami dan merasakan kekuatan cinta Tuhan kepada saya, itu juga yang menentukan kekuatan cinta kita kepada sesama. Tanpa kekuatan cinta Allah yang kita alami, kita rasakan, kita tidak akan mampu untuk mengasihi orang lain seperti yang dibuat oleh Allah kepada saya. Sehingga hidup bersama teristimewa dalam hidup religius, itu bukan saja ikatan darah, ikatan bakat, hobi, kebutuhan, melainkan karena Kristus. Jadi dasar teologis ini yang mendorong Santa Teresa untuk mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan mereka. Cinta tanpa syarat, cinta tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Itu yang menurut Santa Teresa adalah cinta Kristiani. Ya, cinta Kristiani. Bagaimana cinta Kristiani ini dalam penghayatan hidup Santa Teresa? Santa Teresa mengalami itu, ya. Dia berusaha. Ia merasa sangat heran mengapa orang-orang yang sudah meninggalkan segala-galanya untuk menjadi abdi Tuhan, atau orang yang sudah berjanji untuk mencintai sesamanya, tetapi ketika dalam mencintai dia masih memperhitungkan dirinya sendiri dan masih membeda-bedakan. Artinya di sini Santa Teresa melihat, dia mempertanyakan itu. Soal materi cinta, cara mencintai, dan tujuan orang-orang dalam mencintai. Ya. Dan itu yang mendorong Santa Teresa untuk bagaimana dia berusaha untuk mengatasi dan mengerti itu. Sehingga dia menulis dalam autobiografinya, ya, kita tahu bahwa autobiografinya itu ada 3 buku, manuskrip A, manuskrip B, manuskrip C. Manuskrip A itu dia menulis kisah tentang ya kenangan-kenangan yang terjadi di rumah, ya, terjadi di rumah dengan orang tua, dengan saudara-saudari, dengan kakak-kakaknya ketika dia masih kecil. Dan itu di kata kasih atau cinta kasih itu muncul itu hampir tidak muncul, ya, cuma 1 kali saja. Dia menulis di situ, saya merasa kasih itu mengalir masuk ke dalam hatiku, kebutuhan untuk melupakan diri sendiri agar bisa menyenangkan orang lain, dan semenjak itu saya bahagia. Ini pengalaman di rumah waktu dia masih sangat muda, ya, masih sangat muda. Lalu demikian juga pada autobiografinya yang kedua, ya, juga cerita tentang kehidupannya di Karmel, bagaimana dia menemukan panggilannya. Ya. Sebenarnya dari 3 buku ini, secara singkat, dari 3 buku ini ada satu perkembangan, ya, satu perkembangan dalam diri Santa Teresa untuk mengerti dan untuk mewujudkan bagaimana mengasihi sesama secara benar, sebagaimana diminta oleh Yesus dalam 3 buku. Jadi ada perkembangan dia sebagai manusia, ya. Dari kecil sampai dia umur itu masuk ke biara dan meninggal, dan juga perkembangan secara spiritual, dia mengerti, memahami bagaimana sebenarnya perintah yang dari Yesus itu, mengasihi sesama seperti aku mengasihi kau. Sebenarnya itu 3 buku itu juga mengisahkan mana karya Allah di dalam dirinya untuk mengerti tentang ini, tentang mengasihi sesama. Jadi memang Santa Teresa
tidak berhenti dengan mengatakan konsep-konsep atau teori, tetapi dia mengisahkan bagaimana dia menjalani, ya, bagaimana dia sungguh menemukan sukacita berlimpah dalam praktik mengasihi sesama itu. Ya, ada sukacita, ada kebahagiaan. Itu yang mau dia bagikan. Dia tidak membuat rumusan teologis yang mendalam, tetapi dia mempraktikkan itu, memperlihatkan bahwa ini pemahamannya tentang apa yang diminta oleh Yesus. Ya. Baik, Santa Teresa itu sangat suka dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai perintah yang baru. Ya, perintah yang baru. Artinya, dia mau meyakinkan kita bahwa perintah baru dari Yesus ini, ya, mau membantu kita untuk benar-benar bersatu dengan Tuhan. Artinya, bagaimana kita mengerti, ya, bagaimana kita mengalami, bagaimana kita merasakan cinta Allah ini. Nah, dengan kekuatan cinta Allah ini, kita mampu untuk mengasihi sesama. Ini sebenarnya yang mau dicari oleh Santa Teresa. Mengapa Yesus katakan ini perintah yang baru kuberikan kepadamu? Ya, perintah yang baru kuberikan kepadamu ketika Yesus dengan para muridnya itu mengadakan perjamuan terakhir. Yesus mengatakan itu, seperti aku mengasihi kamu, ya, hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku mencintai kamu, ya. Itu kalimat itu berdengung terus di dalam pikiran Santa Teresa. Berdengung bukan berarti dia mau mengkonsepkan itu atau membuat teori tentang itu, tetapi dia mau mencari perintah yang baru ini, bagaimana bisa mewujudkannya. Nanti kita lihat, ya, nanti kita lihat usaha mewujudkan perintah yang baru dari Yesus ini. Santa Teresa menulis temuannya itu, dia katakan begini. Kini saya tahu bahwa cinta kasih kepada sesama yang sempurna terletak dalam menanggung keterbatasan sesama, tidak heran melihat kelemahan sesama, merasa senang bila melihat kebajikan-kebajikan yang terkecil sekalipun yang mereka lakukan, artinya yang sesama lakukan. Tetapi terutama saya menginsafi bahwa cinta sesama tidak boleh tinggal tertutup di dalam hati. Ini yang setelah dia memperhatikan apa yang diminta oleh Yesus, dia merumuskan kalimat ini. Ya, dia merumuskan kalimat ini. Nanti kita lihat beberapa contoh konkret tentang usaha dia mewujudkan cinta Allah ini. Ketika Yesus memberikan perintah baru, yakni perintah dari dia sendiri, seperti dikatakannya, selanjutnya ia tidak berbicara lagi tentang mencintai sesama seperti dirinya sendiri, melainkan seperti dia, artinya seperti Yesus mencintai mereka. Seperti dia senantiasa akan mencintai mereka sampai akhir zaman. Baik, ini ada 1-2 kutipan, mungkin saudara-saudari sudah membaca, jadi kita lewat saja. Bagi Santa Teresa, seorang itu layak dicintai sebagai sasaran cinta hanya dalam tataran dan tingkatan cinta Allah kepadanya. Demikian juga ia dicintai dalam tataran dan tingkatan kesatuan kita dengan Allah. Artinya sejauh mana persatuan cinta saya dengan cinta Allah, sejauh itu juga kualitas cinta saya kepada orang lain. Jadi yang menentukan cinta saya kepada orang lain itu bukan saya, tetapi Allah sendiri. Kualitas cinta Allah kepada saya yang saya alami, ya, kualitas cinta Allah itu kepada saya yang saya alami, maka kualitas sejauh itu juga yang bisa saya berikan kepada orang lain. Sehingga yang menjadi ukuran di sini bukan sayanya, tetapi Allah melalui saya kepada orang lain. Sehingga Santa Teresa melihat bagaimana Allah mencintai orang itu lewat saya. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kira-kira 2 poin besar, ya. 2 poin besar ini, yang poin ini kalau didalami secara teologis memang sangat luas dan sangat mendalam, tapi secara singkatnya, cinta yang adikodrati itu karena kita manusia, tanpa diperintah pun, tanpa orang punya agama pun,
dia bisa mengasihi orang lain. Dia bisa peduli dengan orang lain, dia bisa memaafkan orang lain tanpa dia mengenal maaf dari Allah. Cinta yang adikodrati itu adalah satu perintah dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Cinta adikodrati itu yang membedakan orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama. Dan yang ketiga, bagaimana Santa Teresa menjalani perintah Yesus yang baru itu. Bagaimana dia mengatasi kesulitan-kesulitan. Artinya, perintah yang baru ini, sejak di masa Yesus, murid-muridnya, semua orang omong tentang itu. Teolog banyak yang omong. Tetapi, Santa Teresa coba memberikan prinsip-prinsip dasar untuk mengatasi kesulitan dalam mencintai. Kita lihat 1-2 contoh saja ya. Karena perintah baru ini sangat menantang Santa Teresa. Menantangnya bagaimana? Karena menantangnya setiap manusia, ketika kita mencintai orang lain, itu ada egoisme kita, cinta diri kita, kecenderungan pada diri kita sendiri itu juga masuk. Ketika kecenderungan terhadap diri kita sendiri masuk, mempengaruhi disposisi kita untuk mencintai sesama. Saya mencintai orang ini, tetapi kalau dia tidak terima, saya mundur. Saya tidak mau mencintai dia. Itu karena egoisme saya mempengaruhi disposisi batin saya untuk mencintai dia. Nah, untuk Santa Teresa, itu adalah salah satu halangan atau tantangan dalam mencintai sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus. Mengasihi sesama, ya, seperti aku mengasihi kamu. Santa Teresa mengisahkan itu bukan dalam satu rumusan teologis, tetapi dia bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, pengalaman konkret setiap hari. Ya, baik. Kita meminjam 3 definisi cinta dari Santo Paulus, seperti dikatakan dalam 1 Korintus bab 13 4-7. Itu cinta itu murah hati, tidak cemburu dan macam-macam. Nanti kita lihat 3 saja ya. Kita lihat pertama, cinta kasih itu tidak cemburu atau tidak iri hati ya. Santa Teresa punya strategi untuk mengasahi rasa cemburu, rasa iri hati. Ya? Rasa iri hati. Karena orang-orang psikologis mereka lihat bahwa ketika ada rasa cemburu, ketika ada rasa iri hati, rasa tidak puas, itu biasanya muncul dalam ekspresi-ekspresi fisik, ya, kritik, mencari-cari kesalahan, atau mempersalahkan, atau membenarkan diri, mulai tidak percaya, mulai curiga, mulai ada persaingan, macam-macam. Nah, ini untuk Santa Teresa karena kecenderungan personal diri itu masuk mempengaruhi disposisi kita, ya, suasana batin kita dalam mengasihi orang lain. Sebenarnya akarnya adalah cemburu atau iri hati. Nah, Santa Teresa memberikan kita prinsip bagaimana bisa mengatasi itu. Dia lihat prinsip pertama, kepantasan seseorang di hadapan Allah dan di hadapan sesama bukan terletak pada kualitas dari talenta yang Allah berikan kepadanya, tetapi melainkan kualitas penggunaan talenta itu untuk menghasilkan buah dan kualitas cintanya. Ini untuk Santa Teresa itu sangat kuat. Dia melihat kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Sehingga dia berusaha bagaimana menemukan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk mewujudkan prinsipnya ini. Supaya apa yang buruk yang bisa muncul dari dalam diri kita itu pelan-pelan dia, apa itu istilahnya disappear itu ya, pelan-pelan dia hilang. Ya, pelan-pelan dia akan hilang karena kebaikan itu muncul. Contoh kalau kita sebentar ya. Katakanlah bahwa kita ada air. Di dalam gelas ini airnya semuanya kotor, ya, air kotor. Lalu kita masukkan air bersih, semua yang kotor dia akan keluar. Ya, dia akan keluar. Itu prinsip bahwa kualitas cinta itu lebih penting. Ketika kualitas cinta itu diperhatikan, maka yang buruk yang ada di dalam diri kita secara kodrati itu, dia akan pelan-pelan mati. Dia akan pelan-pelan hilang. Ya. Nanti dalam teologi spiritual orang bicara tentang mati raga, tentang berkorban. Itu sebenarnya bertujuan untuk ini, bagaimana membersihkan apa yang kurang berkenan pada
kepada Allah yang ada di dalam diri kita dengan cara menumbuh kembangkan apa yang positif. Baik. Itu prinsip pertama, ya. Itu dia menulis demikian. Allah menciptakan jiwa-jiwa yang hebat dibandingkan dengan mawar dan bakung. Tetapi Allah juga menciptakan yang lebih kecil yang harus puas menjadi viola-viola kecil untuk menyenangkan Allah. Dan bila Allah memandang ke bawah ke arah kakinya, kesempurnaan itu terkandung dalam melaksanakan kehendaknya. Dalam menjadi sebagaimana yang diinginkan Allah bagi setiap orang. Allah inginkan apa dari setiap kita? Dari seorang bapak keluarga, dari seorang ibu rumah tangga, dari seorang pemuda, dari seorang calon imam, dari seorang imam, seorang karmelit. Allah inginkan apa? Ini yang selalu dicari oleh Teresa. Baik. Prinsip kedua, Allah memberikan talenta kepada seseorang demi kepentingan seluruh tubuh mistik Kristus. Ya. Dia menulis demikian, bukankah damai batin itu lebih penting? Ya, dia menulis surat kepada Selin, kakaknya, karena kakaknya bicara bahwa, wah kamu itu dibiara dipilih jadi ini, dipilih jadi pembimbing novis, itu luar biasa. Nah dia menjawab, pujian atau apa dikatakan oleh Selin ini kepada Teresa, lalu dia menjawab demikian, bukankah damai batin itu lebih penting daripada segala keindahan di bumi ini? Jadi mengapa engkau menjadi iri hati dengan orang lain hanya karena hal-hal eksternal? Dia merasa bahwa kakaknya itu iri hati dengan Selin, dengan Teresa karena diangkat menjadi magistra para novis di biara di Lisieux. Lalu dia menjawab itu, yang eksternal tidak penting. Yang lebih penting adalah di dalam, batin. Yang kutipan berikut kutipan berikutnya hampir sama isinya bahwa yang paling penting itu adalah kualitas yang ada di dalam diri saya. Bagaimana saya mewujudkan itu benar-benar dengan cinta Allah, ya, dengan cara yang diminta oleh Allah dan tujuannya. Ya, 3 poin yang tadi kita omong pertama. Yang kedua, kasih itu sabar. Sabar itu sulit, ya. Ada sekali hal setiap hari yang membuat kita itu tidak sabar. Yang membuat kita itu tidak tenang, ya. Jadi itu dikatakan oleh Santo Paulus, kasih itu sabar menanggung segala-galanya. Tapi dalam kehidupan sama, entah di rumah tangga atau di biara, ada 1001 macam pagi sampai malam yang membuat orang jadi tidak sabar. Hal-hal sepele, hal-hal kecil setiap hari membuat orang tidak sabar. Nah, Santa Teresa punya 2 prinsip yang dia praktekkan. Prinsip pertama itu ketika api kemarahan atau api ketidakpuasan itu sedang terjadi. Ya, karena ketika itu terjadi, misalnya salah paham, salah kata, salah rasa, salah tindakan itu, ketika itu terjadi, muncul godaan atau gestur yang tidak diharapkan sebagai reaksi atas apa yang datang dari luar. Ya normal, ya, sangat normal. Dia bercerita tentang ketika dia mau membawa kunci kapel ke Priorin, dan itu Priorin sedang tidur. Lalu Priorin bangun kaget. Ketika Priorin keluar dari kamar, datang teman susternya yang juga mau ambil kunci itu untuk dibawa ke Priorin, dan teman susternya ini mulai mengomel, mengatakan bahwa Teresa itu begini, macam-macam mempersalahkan Teresa di depan Priorinnya. Waktu itu Teresa itu mau mengatakan bahwa tidak seperti itu. Itu tidak sebenarnya. Tetapi dia tahan itu, lalu dia pergi duduk di tangga. Ya, dia duduk di tangga, dan di tangga itu dia berusaha, dia dengar apa yang dikatakan oleh temannya itu kepada Priorin, tapi dia berusaha untuk tidak jawab. Setelah dia tenang, dia katakan kepada dirinya, sekarang engkau menang. Engkau sudah mengalahkan. Nah, ini reaksi ketika api kemarahan itu datang. Orang sedikit undur, menjauhi, menjaga jarak. Ya, itu pendekatan pertama. Kedua, pendekatan dipakai ketika api kemarahan itu sudah reda. Ya,
Ya, ia memberikan kita jalan untuk mengatasi ketidaksabaran. Itu ada satu contoh konkret yang seperti tadi saya ceritakan ya. Nah, argumen Santa Teresa ini ditemukan dalam Roma bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teresa sangat sadar dengan tindakan Yesus ini. Ya. Santa Teresa sangat sadar dengan kalimat-kalimat ini ya. Karena dia meyakini bahwa segala situasi yang terjadi itu tidak sekedar terjadi. Ya, perjalanan hidup seseorang itu tidak sekedar kena ya sine qua non ya seharusnya terjadi demikian, tidak, itu semua direncanakan oleh Allah sehingga dia katakan semuanya itu seperti Santo Paulus katakan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi mengasihi Dia ini menjadi titik tolak ya, menjadi titik tolak untuk melihat segala yang tidak baik sekalipun bisa mendatangkan kebaikan. Karena dasarnya adalah mau mengasihi Dia. Dan itulah rencana Allah. Dalam hidup bersama, di komunitas, dalam hidup berumah tangga, ketika mengasihi ini menjadi titik atau menjadi fundamen untuk dibangun, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ini prinsip yang kedua supaya orang bisa bersabar. Orang bisa bersabar, bahkan bersabar dengan dirinya sendiri, dengan kekurangannya sendiri, dengan kekurangan orang lain. Kasih itu sabar. Kasih itu menerima kekurangan sesama. Ya. Dia bertemu dengan seorang suster tua yang bernama Suster Vincent de Paul, seorang suster yang sangat kasar dan tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Apa reaksi Santa Teresa terhadap orang ini? Teresa bisa menggunakan situasi tidak kondusif ini sebagai kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengorbanan Yesus untuk pertobatan orang-orang berdosa. Ya memang ketika kita baca pengalaman dia dengan suster ini, suster yang kasar ini, yang kadang-kadang kata-kata dan kalimatnya itu terkesan menghina, merendahkan, tetapi Santa Teresa itu berusaha untuk melihat, ya, melihat apa yang baik yang ada di dalam diri orang ini. Dia tidak langsung mencap atau mengambil bahwa orang membuat kesimpulan bahwa orang ini jahat, orang ini begini, orang tidak, tapi dia membuat kesimpulan yang berbeda sehingga membuat dia itu bersabar, bisa menerima kekurangan orang ini, suster ini. Ya, dia melihat apa yang baik yang ada di dalam diri orang ini, meskipun yang ditampilkan oleh orang ini yang tidak baik kepada Teresa. Ya, baik. Dia menulis, saya teringat akan satu pengalaman cinta kasih yang diilhamkan Allah ketika saya masih sebagai novis. Saya merasa sangat sulit untuk melaksanakan pelayanan kecil ini sebab saya tidak mudah membuat bahagia atau membuat senang Suster Saint Pierre yang malang ini satu suster lagi. Namun saya tidak mau melewatkan kesempatan yang bagus ini untuk mengamalkan cinta kepada sesama. Sebab saya ingat kata-kata Yesus, apa yang kamu berbuat terhadap yang terkecil di antara saudara-saudaraku, kamu lakukan itu terhadap saya. Ini salah satu strategi bagaimana dia bisa menerima kekurangan orang lain, bahwa orang ini diterima oleh Tuhan. Mengapa saya tidak punya hak untuk tidak terima orang ini? Saya tidak punya hak. Saya hanya punya kewajiban untuk menerima orang ini, menerima kekurangannya. Lalu dia menulis satu kesimpulan kecil untuk kemudian. Anda mungkin heran karena saya mengisahkan perbuatan kecil dalam pengalaman cinta sesama yang telah lama lewat. Ya, dia mengisahkan tentang cinta yang sudah lama lewat. Ya, yang dia akan menulis umur 22 tahun.
Sesungguhnya itu saya lakukan sebab saya rasa saya harus memadahkan kerahiman Tuhan, sebab Dia membiarkan kenangan kecil ini kembali dalam ingatanku bagaikan sesuatu yang harum yang mendorong saya untuk mengamalkan kebajikan kepada sesama. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa dia berusaha untuk menemukan hal yang baik yang ada di dalam diri orang lain, sekecil apapun. Karena itu akan menghilangkan atau mengurangi atau mengesampingkan, menghilangkan kekurangan-kekurangan orang lain. Kadang kan orang punya kekurangan yang sudah 10 tahun, 20 tahun lalu, kita masih ingat. Bahkan bisa korek lagi, kamu dulu begini. Padahal sudah lewat. Artinya orang itu mungkin sudah lupa, tapi kita ingat terus kekurangan. Jadi yang kita bawa di dalam diri kita adalah kekurangan orang lain, bukan kekurangan kita untuk diperbaiki. Ini baik. Kebajikan heroik ini mulai dijalani dari awal hidup membiara. Ya, Santa Teresa ketika masuk dia tidak kaget dengan kekurangan-kekurangan, bahkan apa yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam biara itu, dia tidak kaget dengan itu. Dia sudah akan-akan dia sudah siap untuk menerima semuanya itu sebagai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dia mencintai Allah. Baik. Kesimpulan, Allah adalah kasih. Kasih Allah itu datang kepada kita melalui Yesus dan dalam diri Yesus Kristus. Ia menunjukkan kasih sejati, cinta yang sejati, cara mencintai yang benar, dan tujuan dalam mencintai. Maka Santa Teresa mengajak kita semua untuk mendengar apa yang diajak oleh Yesus kepada kita semua. Tinggallah dalam kasihku. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih, Pater Chris, untuk presentasi yang jelas dan menarik. Saya menggarisbawahi beberapa poin. Ada 3 bagian besar yang Pater tampilkan yang membantu kita sekalian untuk memahami tema bagaimana mencintai sesama. Versi Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Pertama mengenai cinta kodrati yang berakar pada kemanusiaan. Kemudian cinta adik kodrati itu terinspirasi atau sumber dan pusatnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi bagaimana Teresa mengajak kita untuk mengasihi sesama itu dengan bercermin pada cara Yesus mencintai. Tapi dari kedua gagasan ini, dari kedua pengalaman yang Teresa sampaikan, juga dilengkapi dengan bahwa dalam mencinta itu terdapat begitu banyak kesulitan. Begitu banyak kesulitan. Makanya Teresa menawarkan kurang lebih ada beberapa prinsip dari dalam mencintai. Pertama, cinta yang sejati itu hakikatnya tidak cemburu. Menekankan pada kualitas, bukan kuantitasnya. Kemudian prinsip mencinta yang juga Teresa praktekkan, yang juga menjadi kekayaan yang kita bisa wariskan, yaitu sabar, termasuk dalam bereaksi, kemudian dalam menerima pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kita cegah itu terjadi, kesabaran salah satu kuncinya. Dan yang ketiga, Teresa sungguh menghidupi bagaimana mencinta itu juga tercermin dari penerimaan terhadap kekurangan-kekurangan sesama. Dan pada akhir refleksi tadi, semakin konkret, Chris mengajak kita untuk melihat bahwa ada kebajikan-kebajikan heroik yang Teresa sungguh-sungguh hidupi. Yaitu ketika dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam dirinya, dia meminta kita pun untuk melakukan suatu korban. Sehingga bagi Teresa, mencintai sama dengan berkorban. Ini menjadi ajakan juga bagi kita untuk mengevaluasi, kalau kita belum berkorban berarti kita belum mencintai. Itu beberapa gagasan yang tanpa bermaksud untuk mewakili beberapa poin yang juga ditangkap berdasarkan sudut pandang masing-masing. Maka baiklah, untuk mendalami topik ini, kita akan membuka beberapa termin. Kebetulan sudah masuk, ada beberapa pertanyaan, Pater. Pertanyaan pertama, Pater, saya langsung bacakan, mungkin nanti ya setiap pertanyaan langsung dijawab sih, mungkin gitu, Pater ya, atau ya langsung pertanyaan. Baik, yang pertama ini dari
Bang Kenny Gunawan dari Bali. Nah, menurut Santa Teresia dalam praktek antara kasih kodrati dan adik kodrati itu, apakah yang dimaksudkan itu harus merupakan perpaduan dari keduanya, ataukah salah satunya lebih ditekankan? Misalnya ketika adik kodrati lebih diutamakan, maka aspek kodrati itu dikesampingkan, atau seperti apa yang Teresia maksudkan? Nah, begitu, Batar. Ya, artinya kasih yang adikodrati itu dia hanya bisa bertumbuh dan berkembang dalam yang kodrati. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Yesus sudah jadi manusia, artinya dari keilahiannya dia itu, dia sudah menjadi manusia, menjadi sekodrat dengan manusia, untuk mengangkat yang kodrati ini ke tingkat yang adikodrati, yang ilahi. Itu sebenarnya. Jadi tidak bisa dipisahkan dua-duanya. Saya tidak bisa tersenyum kepada orang lain tanpa wajah. Saya hanya bisa tersenyum kalau saya punya muka, ada mulut, ada gigi, ya bisa. Saya tersenyum kepada orang. Orang lihat, oh dia tersenyum. Kalau saya hanya tersenyum tapi tidak ada muka, kan tidak mungkin. Untuk memperlihatkan bahwa saya sedang gembira, kan tidak mungkin. Jadi yang adikodrati itu, dia hanya bisa bertumbuh dalam diri kita. Yang kodrati. Arti tujuannya untuk apa? Supaya jangan sampai cinta kita itu hanya sebatas yang kodrati. Sebatas, oh karena saya punya kemampuan untuk mengasihi, ya sudah. Tidak bisa sebatas itu orang tidak beragama pun bisa buat. Sedangkan orang yang punya agama, dia harus sampai kepada tingkat yang adikodrati. Mengasihi musuh, bahkan cinta yang dia wujudkan itu untuk menyelamatkan dirinya dan untuk menyelamatkan orang lain. Kalau cinta yang adikodrati, yang kodrati itu tidak sampai bisa menyelamatkan, untuk diri sendiri pun tidak bisa. Gitu. Saya mengasihi orang lain, atau misalnya suami istri, katakanlah begitu. Suami mengasihi istri, dia harus memperlihatkan bahwa saya mengasihi istri. Caranya bagaimana? Ya berkorban, memberi perhatian, mengalah, mendengar. Ini cinta adikodrati yang terwujud dalam dimensi kodrati manusiawi. Ketika saya berani bersabar, ketika saya berani mengampuni, itu kira-kira gitu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih, Batar. Ya. Kalau Bang Kenny bisa on cam, kalau memang nanti perlu memberi tanggapan, nanti diizinkan ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Bang Kenny, Batar. Apakah afeksi dan cinta itu hal yang sama? Kalau sama, apakah kedua hal tersebut menimbulkan kemelekatan? Sedangkan tujuan hidup rohani kan untuk melepas kelekatan terhadap ciptaan-ciptaan. Ya, artinya ya kita mengerti dulu dalam arti kita tidak melekat, tidak terikat dengan ciptaan itu maksudnya apa ya? Maksudnya itu bukan kita, oh saya tidak mau inilah, saya tidak mau, tidak. Tidak sampai, tidak sekedar begitu, ya, tidak sederhana begitu. Maksudnya itu kalau saya tidak melekat itu dalam arti misalnya, oke, saya ada HP ini, ya, orang bisa pinjam HP, ambil HP, saya bisa. Tapi kalau saya butuh, saya tidak mungkin saya kasih. Itu bukan saya melekat dengan barang ini, ya. Sehingga yang membedakan kita adalah yang lebih sulit, katakanlah lebih sulit untuk kita melepaskan itu adalah yang berhubungan dengan apa yang ada dalam diri kita. Misalnya, kita punya kemampuan untuk mengasihi. Ya, bagaimana saya secara kodrati bisa bebas? Secara kodrati bisa bebas supaya saya bisa mengasihi orang lain dengan bebas. Secara kodrati. Itu dalam konteks yang seperti tadi Kenny katakan, ya. Secara kodrati saya punya kecenderungan, ya kalau saya mengasihi dia, dia harus mengasihi saya dong. Dia harus dengar saya dong. Dia harus begini dong. Itu kan tuntutan kodrat saya.
Kalau saya mengasihi dia terus dia tidak mengasihi saya, tidak sambung. Itu cinta kodrati. Tapi kalau saya berusaha supaya yang bersifat adik kodrati menguasai saya, maka secara yang kodrati kita dengan akan bebas dengan sendirinya. Itu dalam konteks spiritualitas itu adalah kita tidak terikat lagi dengan apa yang ada dalam diri saya yang tidak bersifat materi ya. Kalau yang bersifat materi ini gampang kita lepas. Ya, karena kita tidak akan bawa dengan itu. Yang kita bawa itu adalah apa yang ada di dalam diri kita, pemikiran kita, ide-ide kita, kemauan kita, keinginan kita. Itu yang secara kodrati yang harus dilepaskan. Maka cinta yang afeksi dan cinta itu, apa ya, saya mengerti itu kalau afeksi itu adalah kemampuan kita untuk mengasihi dan kemampuan kita untuk menerima cinta orang lain kepada kita. Sehingga sebenarnya tidak beda. Tidak ada pemisahan antara dua hal itu, cinta, ya, afeksi itu mungkin lebih bahasa psikologis, ya. Kemampuan saya untuk memberi cinta kepada orang lain dan juga kemampuan saya untuk menerima. Ya, orang lain mengasihi saya terima dong. Karena saya punya hak juga untuk dikasihi. Ya, dalam hidup rumah tangga suami istri kan dua hal ini kan ada, kemampuan untuk mengasihi dan kemampuan untuk menerima kasih itu dari orang lain. Kalau tidak itu kan tidak jalan. Itu juga dalam hidup bersama, hidup komunitas, hidup menggereja, hidup itu dua hal ini ada. Afeksi itu berhubungan dengan kemampuan. Artinya itu yang saya mengerti ya. Mungkin ada teman-teman lain yang lebih tahu tentang itu, tapi yang menurut saya ya begitu. Terima kasih Pater Chris untuk dua tanggapan dari dua pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vero, Semarang. Nah, pertanyaan demikian. Kalau dikatakan bahwa berkorban itu tanda mengasihi, maka pertanyaannya sampai batas mana kita mesti berkorban untuk menunjukkan bahwa kita telah mengasihi? Wah, ini pertanyaannya agak sedikit tereris nih, Pater. Kalau kita memberikan satu batasan, itu tidak cinta lagi. Ada batasan, itu bukan cinta lagi. Begitu juga korban. Kalau ada batasan, itu bukan cinta yang Kristiani lagi. Karena kita mengikut sertakan apa yang menjadi kebutuhan diri kita di situ. Ya, menjadi batasan. Itu bukan cinta. Bukan cinta yang Kristiani lah, katakanlah begitu ya. Kalau cinta yang kodrati itu kan kita memberi batasan. Yang kodrati. Kalau orang sudah sampai ke tingkat yang ilahi, yang adikodrati, sebenarnya tidak ada batas lagi. Sehingga Yesus katakan mengasihi musuh, ya, mengasihi orang yang membencimu. Tidak ada istilahnya kita memberikan sampai sekian ya. Itu kan kita mengikut sertakan ego kita ke dalam aspek itu. Itu bukan cinta dan itu bukan korban. Kalau Yesus mau buat begitu, dia tidak perlu mati di kayu salib. Begitu ya, Ibu Vero. Jadi tidak ada batasan untuk mengasihi, begitupun berkorban. Ya. Mungkin ya, karena di kolom chat ini, Pater, saya belum menerima ada pertanyaan baru. Mungkin bagi para saudara yang ingin on cam dan berinteraksi langsung, saya buka untuk termin kedua. Oh ya, Bapak Mans ya. Selamat malam, Pater Chris. Selamat malam. Salam. Salam dari Kupang. Ya. Ya, Pater, saya mau tanya dulu. Tadi saya kurang begitu jelas ini. Orientasi lebih penting dari kualitas. Itu gimana itu maksudnya? Orientasi? Kualitas dan kuantitas. Orientasi lebih penting dari kualitas. Itu tadi sepertinya Pater ada singgung itu. Kuantitas dan kualitas. Ya, kualitas dan kuantitas dalam artinya kalau saya punya banyak hal yang baik yang sebenarnya saya bisa berikan kepada orang lain, tetapi saya beri dengan batasan-batasan tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu,
maka ya meskipun saya mempunyai banyak hal dalam diri saya, tidak bermanfaat untuk saya sendiri, bahkan untuk orang lain. Tapi kalau saya hanya punya satu hal, tapi orientasi saya untuk memberi, untuk membahagiakan orang lain, satu hal saja, kecil saja, tapi saya mau membahagiakan orang lain, maka itu menjadi sangat besar. Nah, itu yang mau dikatakan oleh Santa Teresa. Jadi bukan banyaknya, tapi kualitas. Ya, bukan banyaknya, contoh lain, bukan banyaknya waktu kita berada bersama, tapi kualitas. Atau bukan saya memperhatikan orang lain dengan saya memberikan dia ini banyak hal. Tidak, tapi kualitas perhatian saya, kualitas kepedulian saya kepada orang lain misalnya. Kualitas perhatian saya kepada orang lain, itu yang menentukan adalah kualitas. Dan kualitas itu dipengaruhi oleh orientasi. Kalau saya mengasihi orang lain, supaya orang lain itu mengasihi saya, maka orientasi itu sebenarnya ada dalam diri saya. Tetapi kalau saya mengasihi orang lain untuk orang itu, ya, untuk kebaikan orang itu, maka tidak akan datang perhitungan dari dalam diri saya. Atau saya memberi batasan-batasan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu bukan orientasi yang benar. Orientasi itu ada dalam diri saya, bukan ada dalam diri orang. Begitu kira-kira Bapak. Iya, paham. Iya. Kalau Bapak Mans punya teksnya atau terima teks itu di halaman 7 itu ada contoh konkret juga yang Teresa tampilkan di situ ya. Ya. Oh, ada bunga yang begitu mencolok seperti bunga mawar, bunga bakung. Tapi ada juga bunga yang menjalar. Enggak Teresa katakan, biar kalau Tuhan Allah melihat ke bawah kakinya juga ada keindahan di sana. Jadi semuanya ditempatkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, Pak Mans. Iya. Saya mau berbagi pengalaman sedikit ini. Oke, boleh Bapak. Ya. Bisa dalam waktu 3-5 menit? Oh, bisa. Ya. Ini terkait di dalam kehidupan keluarga ya. Jadi begini Pak Tar, artinya pengalaman di dalam keluarga, bahwa menghadapi anggota keluarga, istri, anak-anak, itu bagi saya merupakan sebuah ujian kesabaran. Ya, ujian kesabaran ini kadang-kadang kita harus diam, mengalah meskipun sakit, pahit, kadang-kadang mau meledak, tetapi bisa kendalikan diri. Nah, kalau kita bisa kendalikan diri seperti ini, apakah itu sudah termasuk di dalam area adikodrati? Ya, karena itu sudah demikian. Karena yang kodrati itu adalah melawan, membalas. Contoh yang kodrati paling jelas kita bisa lihat anjing atau binatang lah. Kalau kita pukul atau apa itu kan reaksinya tuh membalas, menyerang balik. Iya. Itu kodrat kita. Kodrat kita sebagai manusia itu begitu. Kalau saya disakiti, ya saya sakiti balik. Saya tidak akan diam. Gigi ganti gigi, gitu. Ya, itu kan orang bilang, tidak adil dong. Dia sakiti saya diam saja. Tidak bisa. Itu memang benar. Karena secara kodrati, kita harus melawan. Nah, Yesus mengajarkan yang adikodrati harus mengalahkan diri sendiri. Bagaimana supaya saya tidak melawan, tidak berbuat seperti yang dibuat kepada saya. Kalau saya membuat apa yang dibuat kepada saya, maka saya tidak beda dengan orang itu lagi. Jadi ya, itu kodrati sangat menyakitkan sekali itu. Kadang-kadang menyakitkan dan pahit sekali. Iya, biasa memang karena secara kodrat itu kita disakiti, maka kodrat kita akan mendorong kita supaya apa yang kita alami ini, ya sakit itu dialami oleh orang lain juga. Yang menyakiti kita, supaya imbas kan? Iya. Tapi secara psikologis
atau secara spiritual, secara apa saja, itu tidak benar. Tidak bisa Tapi bagaimana? dibenarkan. Karena ketika orang menyakiti saya, itu tergantung dari kemampuan saya untuk menerima apa yang dibuat oleh orang itu. Jadi konteksnya akan berbeda. Karena meskipun niat kita untuk menyakiti orang seperti dia menyakiti saya, misalnya katakanlah derajatnya dia menyakiti saya karena saya menerima semua dan saya menjadi sangat marah, saya 10%. Tapi ketika saya balik membalas dia tidak menerima apa-apa. Mungkin dia sakit tapi 1% saja. Siapa yang rugi? Itu. Jadi yang kodrat, meskipun secara kodrati kita berusaha untuk saling membalas, tetapi pengaruh atau efeknya itu tidak akan pernah sama. Ini secara kodrati ya kita bicara. Nah, kalau saya bisa bertahan, menahan diri, kalau saya bisa mengalah, kalau saya bisa tenang, itu sudah tingkat adi kodrati. Seperti yang Yesus tunjukkan orang perlakukan kepada dia, itu dia bersabar. Itu sebenarnya kita sudah bisa masuk ke dalam yang adi kodrati. Begitu. Kira-kira. Meskipun sakit. Ya harus sakit, karena yang sakit itu yang kodrat kita. Iya. Tapi Iya, yang betul. spirit itu tidak sakit. Spirit itu tidak sakit. Spirit menang, Pater. Spirit menang. Spirit itu menang. Tapi kalau kita berusaha untuk membalas dengan tujuan supaya sama-sama sakit, kita hanya bertemu secara kodrati saja. Karena dia sakit, saya sakit, tapi tidak akan pernah hilang itu. Tidak akan hilang. Jadi seperti itu yang dialami oleh Santa Teresa itu ya. Yang ketika dia duduk di anak tangga itu. Ya. Itu kira-kira begitu ya. Iya. Jadi secara fisik dia sakit, tetapi secara mental dia tidak sakit. Tidak sakit, dia secara spiritual, mental, psikologis tidak sakit. Justru yang sakit adalah orang yang menyerang itu. Orang lain. Baik, Pater. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Mans. Terima kasih ya. Memang apapun yang melawan kodrat itu sakit, Bapak. Sakit ya. Baik. Pater Oris mungkin bisa bergabung sebentar untuk memberikan tambahan mengenai aspek afektif tadi, supaya juga mungkin ya membantu menjelaskan dari sudut pandang psikologis apa yang digelisahkan Bapak Mans ini. Nah, silakan Pater. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya. Berbicara soal cinta dalam konteks pemikiran Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, sederhananya mencintai hingga terluka. Artinya ada cinta dan pengorbanan. Lalu berkaitan dengan afeksi dalam konteks pemikiran para psikolog itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan watak, perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi yang ada pada diri seseorang. Apa yang dialami oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu tidak terlepas dari pengalaman cinta dari kedua orang tuanya. Jadi apa yang dihidupi oleh Santa Teresa dari kanak Yesus di dalam kehidupan berkomunitas di Biara Karmel itu merupakan buah dari cinta, afeksi yang dihidupi oleh kedua orang tuanya. Saya melihat ke belakang kehidupan orang tua dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ketika kedua orang tua itu, bapak dan ibunya, hidup di dalam suasana penuh cinta dan afeksi yang begitu luar biasa,
Dan ketika Santa Teresia berada di dalam ruang kandungan ibunya, itu juga sangat berpengaruh pada kehidupannya di kemudian hari. Bila kita membandingkan dengan keluarga-keluarga saat ini, andaikan keluarga-keluarga saat ini suami dan istri menyadari betapa pentingnya cinta, afeksi di dalam keluarga, maka mereka akan menghasilkan pribadi-pribadi yang tidak jauh berbeda dengan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jadi keberadaan kita sekarang ini ya, tidak bisa mempersalahkan orang tua kita. Ya. Kita harus menerima realitas hidup yang kita ada saat ini, lalu kita berjuang untuk membaharui hidup kita. Itu sedikit tambahan dari saya. Dan juga lebih dari itu, praktik cinta yang dijalani oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu tidak terlepas dari rahmat dan karunia dari Allah sendiri. Ya, sehingga Santa Teresia omong bilang, mencintai hingga terluka itu tidak gampang. Itu semata-mata juga campur tangan dari Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan cinta di dalam dirinya, sehingga Santa Teresia mampu untuk membuktikan itu di dalam kehidupan berkomunitas. Dan ini adalah warisan besar yang diberikan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus kepada kita semua. Tentu saja seperti apa yang dikatakan oleh Pater Chris, Santa Teresia selalu berpijak pada ajaran Yesus sendiri tentang cinta dan pengorbanan. Jadi kalau mau ikut Yesus, harus mencintai hingga terluka. Sehingga orang-orang spiritual katakan apa? Oh, luka yang membahagiakan. Terima kasih, Pater Chris. Pater Ek. Terima kasih, Pater Oris. Ini Terima kasih. peneguhan dari Pulau Dewata ini memang. Ya, baik. Kita masih punya cukup waktu untuk mendalami tema. Mungkin bagi para saudara, mungkin saya lihat para suster ingin berinteraksi dengan Pater Chris, waktu dan tempat. Nah, boleh raise hand atau beri kode melalui kolom chat pun. Ya. Ya. Nah. Oh, ini ada satu, Pater. Ini dari, ya, tidak disebutkan nama ini. Dari artikel yang Pater tulis itu, pada halaman 3, Teresa menulis dalam sebuah postcardnya demikian. Tante yang terkasih, sejak seseorang itu berada di atas puncak Gunung Karmel, putrimu merasa lebih baik. Ia semakin mengerti bagaimana mengasihi Yesus, maka semakin besar juga kelembutannya kepada anggota keluarganya. Juga ia menulis kepada seorang sahabatnya demikian. Jeruji Karmel itu tidak dibuat untuk memisahkan hati mereka yang hanya mencintai Yesus, tapi dibuat untuk memperkuat ikatan yang menyatukan mereka. Pertanyaannya demikian, Pater. Apa hubungan langsung antara kita ketika semakin mencintai Tuhan itu justru kita semakin memiliki kelembutan kepada sesama. Dalam hal ini bagi Teresa, bagi anggota keluarganya. Terima kasih. Ya. Baik, itu sebenarnya berhubungan dengan cinta kodrati tadi ya. Kalau cinta yang adikodrati itu dia bisa menjangkau banyak orang, ya, seluruh oleh ruang dan waktu. Tapi kalau cinta yang kodrati itu dia dibatasi oleh ruang dan waktu.
Karena dia hanya bisa menjangkau orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu anggota keluarga. Saya kasih contoh di situ, anggota keluarga. Tapi sebenarnya Santa Teresa di situ mau katakan bahwa ketika orang sudah sampai ke puncak Gunung Karmel, ya artinya tingkat cintanya sudah adikodrati, ya tidak akan menghalangi lagi yang kodrati, tidak akan dihalangi oleh yang kodrati tadi, ya itu. Jadi itu dalam konteks itu sebenarnya kita mencintai anggota atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita, itu mulai dari yang kodrati tadi, ya pelan-pelan bertumbuh sampai kepada yang bersifat adikodrati. Sayang kalau hanya sampai ke yang kodrati saja, karena itu tidak menyelamatkan, ya tidak akan menyelamatkan. Bahkan diri kita sendiri pun tidak akan selamat. Tetapi kalau cinta yang kodrati tadi, dia bertumbuh perlahan-lahan, baik kepada anggota keluarga yang artinya dalam jangkauan secara fisik tadi, itu yang bisa menyelamatkan kita. Baik, pertanyaan tadi bagaimana ya? Halo? Apa hubungan antara semakin mencintai Allah itu kita juga semakin memiliki kelembutan terhadap sesama, secara khususnya terhadap keluarga. Ya. Ya, artinya sebenarnya itu cinta Allah itu merubah diri kita ya. Ya, dia mengubah kita secara perlahan-lahan dari yang kodrati ke yang adikodrati. Itu karena cinta Allah yang bekerja di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak bertumbuh di dalam cinta yang datang dari Allah, artinya tidak ada transformasi di dalam diri kita, artinya cinta itu sebenarnya tidak berpengaruh di dalam diri kita, karena kita masih hidup secara kodrati saja. Kalau misalnya saya masih mau membalas orang, saya masih kasar dengan orang-orang yang secara fisik dekat dengan saya, ya masih ke tingkat itu saja, artinya tidak ada kelembutan, berarti cinta saya itu masih sangat kodrati. Tidak ada perubahan apa-apa. Meskipun saya berdoa setiap hari, saya misa setiap hari, saya pokoknya yang kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kalau cinta Allah itu tidak mempengaruhi cara saya mencintai orang lain, maka saya akan hidup terdorong atau didorong oleh yang kodrati. Atau terlalu rumit penjelasan saya. Maksudnya, sebenarnya dengan semakin orang mencintai Tuhan, dia mengalami begitu banyak cinta dari Allah kepada dia. Tidak mungkin dia menjadi tidak lembut. Tidak mungkin dia menjadi lebih kasar. Tidak. Ya, tidak mungkin. Semakin dia dekat, atau semakin dia merasa bahwa Tuhan dekat dengan dia akan semakin lembut kepada orang lain. Karena dia merasakan kelembutan cinta Allah kepada dia. Masa kalau Allah sudah melembut kepada dia, sudah baik dengan dia, dia masih tidak baik dengan orang lain. Itu kan tidak mungkin. Kecuali saya bertahan dalam situasi diri saya untuk tetap seperti begitu, sebagai yang kodrati saja, maka tidak akan ada perubahan. Perubahan itu hanya dikerjakan oleh cinta Allah. Sehingga tadi 3 poin yang saya omong. Materi mencintai, cara mencintai, dan tujuan mencintai itu semua milik Allah. Ketika saya mengasihi orang lain, sebenarnya saya mewujudkan cinta Allah yang ada di dalam diri saya kepada orang lain. Begitu. Jadi bagaimana kita mengukur tingkat pengalaman saya dengan Allah ketika saya semakin baik dengan orang lain. Ketika saya semakin lembut dengan orang lain. Kalau kemarin saya kasar-kasar dengan orang lain, hari ini tidak lagi. Tetapi kalau dari tahun lalu, 20 tahun lalu, sampai sekarang sama saja, itu artinya cinta Allah itu tidak muncul di dalam diri saya. Begitu. Pater, transformasi, ya. Kira-kira begitu. Dengan pengandaian terbalik, kalau semakin Allah mencintai, ya jelas kelembutan terhadap sesama itu, jiwa itu pasti miliki juga. Kalau secara kodrati kan, kita tahu ada orang yang memang punya kemampuan alamiah tuh ya, misalnya mudah sekali untuk dekat dengan orang, atau juga dia mudah mengasihi orang lain. Apakah itu juga menjadi satu indikator bahwa hubungannya dengan Tuhan juga baik, atau juga bisa dikatakan tidak selalu demikian?
Ya, tergantung dari bagaimana orang itu menggunakan materi cinta itu, cara dia mencintai, dan tujuan dia mencintai. Itu juga tergantung ya. Ada orang-orang Eropa di sini yang tidak punya agama, tetapi mereka baik sekali. Lemah lembut, baik, sangat peduli dengan orang lain, cepat membantu, cepat iba. Ya. Itu secara kodrati memang mereka membina kodratnya. Ya, kalau kodratnya tidak dibina ya sama saja. Kita manusia ini kalau taruh di hutan, kita akan seperti yang ada di hutan. Karena tidak terawat, tidak terbina dengan baik. Tetapi kalau kita tinggal di satu lingkungan, ya, satu suasana yang membuat kita mau merawat kodrat saya, ya, cara saya berbicara, cara saya berrelasi dengan orang lain, itu juga pengaruh, ya. Maka menjadi orang Katolik dia harus lebih dari sekedar yang begitu. Bagaimana dia menggunakan cinta itu dan tujuan dalam mengasihi itu, yaitu menyelamatkan diri saya dan menyelamatkan orang lain. Itu tujuan. Misi kita itulah, katakanlah. Sekarang bicara tentang sinodalitas itu, misi saya dalam mencintai itu adalah apa? Untuk supaya orang lain itu selamat. Supaya saya juga selamat. Kalau saya tidak memiliki kerinduan untuk selamat, maka saya tidak akan rindu supaya orang lain selamat juga dong. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Kolom chat itu? Ya. Di kolom chat saya melihat ada Pater Vion, juga Bang Kenny kembali hadir. Untuk pertanyaan yang mirip tadi seperti yang Pater. Pertanyaan pertama, ya, kalau boleh mungkin Pater Vion on cam untuk memperjelas maksud. Boleh? Halo? Halo, Pater? Ya. Oh ya, baik. Maksudnya saya omong atau Pater Vion? Kalau Pater Vion ada di ruangan ini boleh untuk ini. Karena pertanyaan mirip dengan yang disampaikan Bang Kenny, Pater juga sudah berikan penjelasan. Sudah tadi. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Dia harus bertumbuh dalam kodrat. Kalau dia tidak bertumbuh di dalam kodrat itu karena Yesus sudah jadi manusia. Jadi apa yang ilahi itu dia masuk ke dalam kodrat kita supaya yang kodrati ini bisa menjadi yang adikodrati, yang ilahi. Ya toh? Itu tujuan dari misteri inkarnasi Allah itu kan begitu. Secara teologisnya ya kalau mau omong lebih dalam teologisnya begitu. Baik. Begitu ya Bang Kenny. Jadi benar bahwa cinta Tuhan itu mentransformasi cinta kodrati kita itu menjadi adikodrati. Ya. Dalam bahasa spiritual Yohanes Salib, dimurnikan atau diilahikan kemanusiaan kita itu, deifikasi. Nah, mungkin ada lagi dari Kupang, dari Bajawa, Semarang. Ya. Ada yang pakai trik geleng, kalau Pater Felix kena geleng berarti ya tanda setuju itu. Ya. Kita masih bisa membuka satu termin lagi untuk 2 pertanyaan pada para saudara yang mungkin mau mendalami tema ataupun memberi sumbangan ya perspektif yang lain untuk membantah apa yang disampaikan Santa Teresa juga terbuka karena ini adalah sebuah studi. Nah, mungkin ya. Baik. Halo, Bapak Anton, saya lihat angkat tangan atau Kupang mungkin kepanasan ya, sedang mengipas-nyipas saja. Oh ya, Mama Ros, silakan dari Bajawa ya. Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya. Nah, silakan, Mama. Selamat malam, Pater Kris, salam dari Mataloko.
Iya, salam. Baik, saya mau bertanya tentang cara mencintai. Pengalaman saya, cara mencintai baik di dalam keluarga, bersama dengan suami, anak-anak, dengan teman-teman guru di sekolah, ada berulang kali yang tidak salah saya dipersalahkan. Memang Pater saya diam untuk tidak mau berontak, mau protes. Saya diam, tetapi dalam batin saya itu memang sakit. Pertama-tama memang saya juga maunya mesti marah, maunya mesti protes. Tapi saya diam untuk menerima. Tetapi hati saya itu sakit. Saya mau tanya Pater, kira-kira caranya bagaimana melepaskan itu sehingga biarpun tidak salah dipersalahkan, terima, tetapi dengan hati yang tidak sakit atau hati yang protes, emosi, itu bisa bebas dari itu. Pelan-pelan untuk bisa lepaskan. Terima kasih Pater, selamat malam. Ya. Selamat malam, Kematerloko. Langsung saja Ya. Pak, silakan. Ya. Menarik Mama ya, itu pengalaman kita semua begitu ya. Tapi yang paling penting di sini bukan berarti kalau kita diam, kita setuju dengan itu. Itu tidak boleh. Seperti tadi Santa Teresa omong, ketika api kemarahan itu ada dan sesudah api kemarahan itu pelan-pelan redup. Ada dua jalan yang Santa Teresa buat. Pada saat orang mempersalahkan kita, itu kita perlu seperti Santa Teresa tadi menghindar dulu. Bukan berarti kita setuju dengan itu. Karena itu ketidakadilan. Nanti kalau kemarahan mereka sudah tenang, kita juga sudah tenang, baru kita omong. Karena kalau kita tidak omong, nanti di dalam batin kita itu bergumul terus, bergolak terus, bisa marah terus dengan diri kita sendiri. Kenapa saya tidak jawab tadi? Kenapa dia bisa buat saya begitu? Tapi kita kepada diri sendiri, itu tidak sehat. Itu tidak boleh. Nanti kita justru tidak bebas. Nah, supaya bebas harus buat bagaimana? Kita harus pelan-pelan ketika kita sudah tenang, kita lihat kita sendiri sudah damai, sudah tenang, orangnya itu juga sudah tenang, dan kita omong. Kalau memang tidak bisa, harus ada orang ketiga yang menjembatani, supaya tidak emosi lagi. Supaya orangnya itu sadar, kita juga bebas. Tidak bisa kita diamkan terus, karena kalau diamkan terus, itu sama dengan kita, istilahnya, kita tutup sesuatu yang tidak baik, dengan seolah-olah baik. Padahal di dalam batin kita tetap tidak puas. Nanti dia menyala terus, bertumbuh, sekali waktu meledak. Nah, malah kita yang tidak sehat. Nah, jadi jalan keluar yang seperti Santa Teresa katakan tuh, dua-duanya harus diambil, menghindar dulu ketika kejadian itu, supaya tidak menambah masalah daun-daun dan cabang-cabangnya semakin banyak. Kita undur dulu. Nanti setelah itu baru cari waktu yang pas, orangnya tenang, kita tenang, baru kita bicara. Itu jalan yang untuk buat kita sehat. Jadi tidak boleh diam. Tidak boleh, karena nanti kita juga tidak sehat. Karena kita berontak terus nanti dalam batin. Baik. Terima kasih untuk sharingnya. Bagus ya itu. Ya begitu Mama Ros ya. Kurang lebih bahwa betul bahwa kita perlu mengambil jarak dari peristiwa itu, tapi juga harus diusahakan untuk mencari solusinya, resolusi begitu. Masih bisa satu penanya lagi? Ya. Bapak Anton. Oh ya, Bapak Anton rupanya. Ya. Silakan diaktifkan mic-nya, Bapak Anton. Oke. Selamat malam.
Pater. Malam Bapak. Ini Cinta Kodrati dan Adi Kodrati. Ini kebetulan kami ini yang sudah mengurus cucu-cucu ini. Cucu ini. Biasa itu Adi Kodrati lebih kuat. Kodrati lebih kuat daripada Adi Kodrati. Tapi Adi Kodrati biasa muncul setelah beberapa saat setelah muncul ini Kodrati. Contoh seperti ini. Kita marah kepada anak cucu. Kamu tidak boleh ribut, malam pukul. Tapi setelah itu kita menyadari, aduh, kok cucu bisa seperti itu. Kita bisa pukul atau marah. Tapi setelah itu kita sadar bahwa ini tidak baik untuk anak-anak atau untuk tapi lama-kelamaan kita menyadari bahwa ini adalah tidak baik. Kita langsung minta maaf atau apa. Itu kira-kira bagaimana Pater dalam pengalaman kehidupan keluarganya? Ya, itu pengalaman setiap hari ya. Ya. Kenapa Bapak? Dalam diri kita itu selalu ada dua hal yang selalu bertentangan, berperang. Ya. Berperang. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, katakanlah begitu. Dua-duanya ini mau supaya menguasai kita. Dua-duanya. Jadi kita punya kehendak yang baik, keinginan yang baik, pemikiran yang baik, mau menguasai kita. Tetapi di sisi lain, ya, indera-indera kita juga mau menguasai dan mengatur diri kita. Jadi ini nanti Santo Yohanes dari Salib bicara baik sekali tentang dua aspek ada dalam diri manusia ini, dua kekuatan yang begitu kuat. Dan dua kekuatan ini selalu berusaha supaya apa yang dia inginkan, yang dia mau itu yang terjadi dalam diri kita. Baik yang positif maupun yang negatif. Ya. Nah, sehingga selalu berperang. Nah, selalu berperang. Sehingga bagaimana supaya kedua-duanya itu artinya bisa dikuasai. Kan kita mau supaya hal yang baik saja yang terjadi. Keinginan yang baik, kehendak yang baik, pemikiran yang baik, itu yang terjadi. Nah, itulah peranan Roh Kudus di mana mengatur supaya apa yang menjadi kekuatan yang baik, itulah yang menguasai kita. Nah, ketika kita konflik dengan orang, katakanlah begitu. Kemudian kita menyesal, sebenarnya itu adalah karya Roh Kudus yang menyadarkan kita supaya jangan sampai ini terjadi lagi. Kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya aspek ilahi yang Adi Kodrati itu yang terjadi di dalam diri kita itu ya begitu. Kalau misalnya sehingga Yesus dalam ibadat malam itu jangan sampai kemarahanmu, apalah istilah saya lupa bahasa Indonesianya, ya. Jangan sampai besok kemarahan itu masih ada. Ya, karena kemarahan itu ataukah dendamkah apakah yang kodrati itu ya harus diselesaikan hari itu dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Begitu kira-kira. Memang itu harus terjadi yang pergumulan konflik antara dua hal dalam diri kita supaya kita menentukan ini yang baik untuk saya. Kalau tidak ada konflik, nanti kita tidak tahu mana yang baik. Dia harus terjadi konflik sedikit supaya saya bisa menentukan, oh yang membuat saya damai, batin saya damai, saya tenang, saya bahagia itu adalah ketika saya mengampuni, ketika saya bisa meminta maaf, ketika saya bisa mengalah. Nah, itu yang Adi Kodrati tadi. Yang terjadi di dalam kodrat kita, diri kita. Begitu Bapak Anton. Baik, Pater. Ya, terima kasih. Sekiranya jelas Bapak ya.
karena kita hampir telah melewati 1,5 jam kurang lebih, Pater. Mungkin kita, Pater, sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin dalam waktu 2 menit, Pater menyampaikan 1-2 penegasan akhir. Ya, baik. Hari ini kan kita pesta hati kudus ya. Pesta hati kudus. Saya pernah baca, saya lupa di mana. Supaya kita pergi kemana saja dengan hati, kerja, omong, buat apa saja dengan hati. Karena kalau tidak dengan hati, itu nanti membuat kita sakit hati. Kalau sudah sakit hati, nanti kita makan hati. Jadi supaya hati kita damai, maka buatlah, kerjalah apa saja dengan hati. Karena hati itu orang bilang tahtanya kebaikan. Maka gunakanlah tata kebaikan yang ada di dalam diri untuk kebaikan diri dan untuk kebaikan sesama. Baik, terima kasih Pater Kris. Ya. Dan demikian, untuk segala bentuk kekurangan jangan dimasukkan ke dalam hati ya, karena tidak disengajakan. Untuk pesan-pesan reflektif yang baik, mari kita bawa pulang sambil mohon berkat Tuhan, kita terapkan itu dalam kehidupan harian kita. Dengan demikian, saya dan Pater Kris undur diri, kami kembalikan ke Bung MC. Frater Aris, silakan. Baik, terima kasih Frater Eki, juga kepada Pater Kris yang sudah membagikan materi tentang mencintai sesama, sebuah ajaran dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Saya atas nama tim Karmelituk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jika dalam acara webinar ini mungkin pelayanan kami kurang maksimal. Mohon maaf. Lalu yang berikut informasi seputar kegiatan webinar kita untuk bulan depan. Nanti mulai bulan Juli sampai Oktober kita akan berbicara seputar panorama 40 tahun OCD Indonesia. Jadi kehadiran OCD Indonesia sudah menginjak usia yang ke-40 tahun, maka edisi kita kali depan bulan Juli itu akan berbicara tentang Gunung Karmel dan para Karmelit. Jadi ini akan dibawakan oleh Pater Kris Sebu. Di Gunung Karmel dan para Karmelit ini dilihat dari perspektif Alkitabiah. Nanti edisi Juli sampai Oktober akan berbicara seputar panorama 40 tahun OCD di Indonesia. Mengenai buku itu seperti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ketahui, mohon bantuan untuk pemasarannya, ada untuk mendukung calon pendidikan calon imam.